Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramdhani Firdaus, NIM 0858389815. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, tugas 3, Sistem Informasi UPJJ UT Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan laporan hasil tugas 3 saya dengan soal sebagai berikut, yaitu buatlah pemrograman sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. 3 golongan dengan masing-masing gajinya. Golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000, dan setiap golongan nanti akan disimpan pada array, yaitu A dengan array 0, B golongan B dengan array 1, dan C dengan array 2. Nah, nanti ada persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38 dalam bentuk persenan ya. 1 jam gaji lembur 30%, 2 jam 32%, 3 jam 30%, 4 jam 36%, lebih atau lebih sama dengan 5 jam 38%. Langsung pada pembahasan intinya. Pada tugas sebelumnya, tugas 3 ini adalah perkembangan dari tugas 2, di mana tugas 2 itu hanya menggunakan condition if dan else. Nah, di sini kita kembangkan dengan menggunakan array. Pertama, import java.util.scanner. Ini berfungsi untuk membaca inputan pengguna melalui keyboard. Lalu ada public class gaji karyawan, ini nama programnya. Dan public static void main string args, ini struktur pertama pada pemrograman. Itu struktur yang pertama kali dieksekusi. Lalu ada kode scanner input new scanner system in. Dan kode ini untuk membuat objek bernama input. Lalu ada variabel string golongan integer jam lembur, indeks gaji, indeks lembur. Indeks gaji ini untuk menentukan array golongan gaji. Lalu ada indeks lembur untuk menentukan persen lembur. Nah, minus 1 ini artinya kosong atau tidak ada data. Lalu ada double gaji, tiga golongan itu, double persen lembur. Nah, persen lembur. Lalu double gaji pokok ketiga golongan tadi, ada gaji lembur. Gaji lembur itu perhitungan dari gaji pokok dikali persen lembur. Lalu ada double total penghasilan. Total penghasilan itu adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu sistem outprint nanti akan menampilkan program menghitung gaji karyawan. Ini adalah judul pada judul program yang akan ditampilkan nanti. Lalu sistem outprint, masukkan golongan karyawan A, B, C, golongan input next line to uppercase. Nah, ini untuk menginput golongan A, B, C. Lalu to uppercase ini berfungsi untuk ketika kita menginput A kecil, maka akan terbaca juga A besar. Jadi mau A kecil mau A besar juga pasti akan tetap terbaca pada golongan A, termasuk pada B dan C. Lalu sistem outprint, masukkan jam lembur. Nanti kita akan memasukkan atau menginput jam lembur. Nah, if golongan A indeks gaji 0. Nah, B jika tidak else if golongan B indeks gaji 1. Else if golongan C indeks gaji 2. Jika tidak ada dari ketiga ini, maka sistem akan menampilkan golongan tidak valid input class return. Pada kasus ini
if jam lembur ini sama dengannya 2 untuk memastikan atau bukan untuk menetapkan suatu perhitungan. Jam lembur 1 jam, indeks lembur 0 dan seterusnya. Nah, jam lembur lebih atau sama dengan 5 jam, indeks lembur 4, else indeks lembur minus 1. Gaji pokok sama dengan gaji indeks gaji. If indeks lembur minus 1, gaji lembur 0, else gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur, indeks lembur. Total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Jadi gaji total penghasilan itu nanti perhitungannya gaji pokok ditambah gaji lembur itu didapat dari gaji pokok dikali persen lembur ya. Lalu nanti kita akan menampilkan rincian penghasilan karyawan, golongan karyawan, gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, total penghasilan. Input kelas ini berfungsi untuk agar sumber daya itu berjalan lebih baik. Lalu kita akan mencoba menjalankannya. Contoh golongan A ya, bentar, dengan lembur 1 jam. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Rincian penghasilan karyawan. Judul yang akan ditampilkan nanti. Rincian penghasilan karyawan. Nah, golongan A, gaji pokoknya 5 juta. Jam lemburnya 1 jam. Gaji lemburnya 1.500.000. Itu dari hasil dari perhitungan gaji pokok dikali persen lembur. Lalu total penghasilannya yaitu 6.500.000, yaitu dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Kita coba untuk pada golongan B dengan lembur 2 jam. Nah, tampilan pun sama seperti yang di atas. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon bimbingannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.